Ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo dinyatakan identik oleh Bareskrim Polri. Pernyataan resmi ini disampaikan usai dilakukan serangkaian penyelidikan, termasuk uji laboratorium forensik terhadap dokumen asli. Hasil tersebut menjadi titik balik dari polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Simak ulasannya di Voy hari ini. Setelah melalui proses identifikasi dokumen dan uji laboratorium forensik, Bareskrim Mabes Polri menyimpulkan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah identik. Kesimpulan ini diambil setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman terhadap dokumen milik Jokowi yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada, sekaligus membandingkan dengan ijazah dari UGM yang dikeluarkan pada saat yang sama. Hasil pemeriksaan dari Bareskrim disebut-sebut bakal menjadi bukti pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Seperti sudah diketahui, Jokowi melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu. Sebagai bagian dari proses klarifikasi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil sejumlah pihak yang secara berulang memberikan pernyataan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan sejumlah nama lainnya. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menyebutkan secara resmi apakah telah ditemukan unsur pidana dalam laporan ijazah palsu karena pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan. Pertanyaannya, apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka atau cukup berhenti di tahap klarifikasi? Peristiwa ini mengingatkan pada kasus serupa yang terjadi tahun 2021 saat Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Bedanya, saat itu Luhut Binsar Panjaitan masih menjadi pejabat publik, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kasus tersebut bermula dari unggahan video podcast berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi dan Operasi Militer Intan Jaya yang menyinggung keterlibatan pejabat dalam tambang emas di Papua. Meskipun kasus tersebut masuk ke pengadilan, baik Haris maupun Fathia tidak pernah ditahan dan akhirnya pada awal tahun 2024 pengadilan memutuskan keduanya tidak bersalah. Meski upaya hukum jaksa berlanjut ke kasasi, namun Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa tersebut. Pertanyaannya, apakah hasil resmi dari Bareskrim Polri dapat menjerat Roy Suryo dan rekan-rekannya? Mungkin kalau untuk perkara masalah ijazah Bapak Jokowi ya, ini kan memang sebenarnya ada dua laporan ya. Laporan ini yang dari Roy Suryo dan laporan dari Bapak Jokowi terkait adanya masalah ITE ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konferensi pers terakhir Bareskrim bahwa dari pihak Bareskrim melalui penyidiknya sudah menyampaikan untuk ijazah Bapak Jokowi ini kan dianggap asli. Bagaimana secara UHAP penyidik ataupun Bareskrim bisa menyatakan adanya satu statement ijazah ini asli, ini kan memang nggak serta-merta. Pasti mereka ini kan ada satu prosedur hukum acaranya dulu dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan gelar perkara. Gitu. Jadi menurut keyakinan saya, Bareskrim ini menyatakan ijazah tersebut asli berdasarkan hasil dari gelar perkara. Dari proses laporan dari Pak Roy Suryo yang menyatakan adanya ijazah palsu ini ternyata tidak terbukti, sebenarnya laporan Bapak Jokowi ini seharusnya sudah bisa masuk unsur pidananya kepada Pak Roy Suryo yang dilaporkan sebagai pihak yang dilaporkan sebagai terlapor, mungkin juga ada Dr. Tifa dan DKK. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa atas tuduhan yang disampaikan dengan laporan polisi tersebut, itu tidak ditemukan unsur tindak pidana. Seperti itu. Jadi sangat beralasan gitu ya, kalau misalkan adanya dugaan atau adanya indikasi dari laporan Pak Jokowi ini bisa
diteruskan atau bisa dilanjutkan ke tahap, baik itu ke tahap 1 maupun ke tahap pemeriksaan di proses pengadilan pidana. Bareskrim tidak serta-merta gitu ya mengeluarkan statement, apalagi sudah melalui konferensi pers gitu kan. Pasti mereka sudah melakukan beberapa uji. Kembali lagi ya, ibaratnya pada para pihak pelapor ini yang memang apakah ingin meneruskan kembali atau melakukan sini pemberhentian kasus, atau bisa dibilang nantinya ada restorasi justice itu. Kalau saya tetap Bapak Jokowi tetap harus mendudukan perkara ini terlebih dahulu secara hukum gitu ya, secara aturan ya, itu mau nantinya berlanjut atau tidak, itu saya yakin Pak Jokowi juga di sini sebagai negarawan gitu ya, pasti dia juga akan mengupayakan yang namanya proses RJ. Namun sebelum berangkat ke situ, sebelum adanya satu kesepakatan, baik itu perkara yang dilanjutkan atau tidak, Pak Jokowi harus mendudukan persoalan ini dulu. Itu karena supaya apa? Supaya tidak terjadi adanya misinformasi di tatanan masyarakat Indonesia, gitu. Agar masyarakat Indonesia ini juga bisa melihat pada saat pihak baik kepolisian maupun dari Pak Jokowinya ini mencabut ataupun dihentikan, ini persoalannya sudah kalau kita bilang sudah terang benderang, dan masyarakat pun juga kita harap akan lebih objektif dalam melihat penyelesaian kasus ini. Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus menghormati proses hukum. Namun, apakah masyarakat akan percaya dengan proses hukum terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi?